Pernah nggak sih kamu ngerasa nyesek karena dulu nggak beli Bitcoin pas harganya masih murah banget? Atau mungkin sekarang kamu mikir, duh kalau aja aku punya emas dari awal tahun pasti udah cuan banyak. Ya, dua-duanya bener. Karena sejak awal tahun ini, harga emas dan Bitcoin sama-sama naik gila-gilaan. Emas dunia akhirnya tembus 4.000 dolar Amerika Serikat per ons. Di Antam udah sampai sekitar 2.400.000 rupiah per gram. Naiknya lebih dari 50% sejak awal tahun, sementara Bitcoin juga ikut naik. Baru-baru ini tembus 2 miliar rupiah per keping. Meski sempat turun setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump ribut lagi soal perang dagang sama Tiongkok, harga Bitcoin masih lebih tinggi 20% dibanding awal tahun. Nah, karena dua-duanya sama-sama naik, banyak orang mulai nanya, apakah Bitcoin itu emas digital? Bisa nggak Bitcoin jadi tempat aman buat nyimpen uang kayak emas? Jawabannya, nggak sesederhana itu. Bitcoin sering dibilang emas digital karena punya kesamaan. Jumlahnya terbatas dan nilainya naik seiring waktu. Total Bitcoin yang ada di dunia cuma 21 juta unit. Udah, titik. Nggak bisa ditambah lagi kayak uang yang bisa dicetak terus oleh bank sentral. Makanya banyak orang percaya harga Bitcoin akan terus naik karena makin langka. Ada kisah legendaris nih, tahun 2010 ada orang Amerika beli 2 loyang pizza pakai 10.000 Bitcoin. Waktu itu nilainya cuma sekitar 360.000 rupiah. Tapi kalau dihitung sekarang, 10.000 Bitcoin itu setara 18 triliun rupiah. Bayangin beli pizza, dapat tagihan seharga gedung DPR. Tapi masalahnya, Bitcoin itu bukan aset aman kayak emas. Kenapa? Karena harga Bitcoin naik turunnya ekstrem banget. Ketika ekonomi dunia goyah, harga emas justru naik karena orang-orang nyari tempat aman. Tapi Bitcoin malah turun tajam. Contohnya waktu Trump ribut sama Tiongkok, harga emas naik, Bitcoin jatuh hampir 10%. Artinya, Bitcoin itu lebih mirip kayak saham atau aset spekulatif, bukan pelindung nilai kayak emas. Bitcoin juga gampang banget digerakin. Karena nilai total pasar Bitcoin masih kecil, transaksi besar dari segelintir orang bisa bikin harga langsung loncat atau jeblok cuma dalam hitungan menit. Bandingin sama emas yang total nilainya di dunia udah 27 triliun dolar Amerika Serikat, sedangkan Bitcoin baru 2,2 triliun. Jauh banget. Bitcoin juga punya siklus unik namanya halving. Setiap 4 tahun sekali, hadiah buat para penambang Bitcoin dipotong setengah. Biasanya menjelang halving, harga Bitcoin naik, tapi 1 tahun setelahnya harganya bisa jatuh lagi. Contohnya tahun 2022 sampai 2023, harga Bitcoin anjlok dan muncullah istilah musim dingin kripto. Banyak investor yang FOMO beli pas harga tinggi dan akhirnya nyangkut sampai sekarang. Negara El Salvador juga sempat jadi korban. Mereka beli Bitcoin besar-besaran dan menjadikannya alat pembayaran resmi. Pas harga turun, ekonomi mereka ikut goyah. Pemerintah rugi besar, masyarakat yang kena imbasnya. Jadi, buat sekarang, menyebut Bitcoin sebagai emas digital itu masih terlalu dini. Emas sudah terbukti ribuan tahun bisa jaga nilai. Bitcoin baru 16 tahun dan masih sering bikin deg-degan. Kalau kamu mau investasi yang aman dan stabil, emas tetap jadi pilihan paling masuk akal. Tapi kalau kamu siap ambil risiko besar demi peluang besar, ya, Bitcoin bisa jadi arena permainanmu. Yang penting, jangan ikut-ikutan cuma karena takut ketinggalan. Jadi, menurut kamu, Bitcoin ini bakal benar-benar jadi emas digital atau cuma tren sementara aja? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.